Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Sony Cipeng, di acara Bincang ala Rimpala. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Baramania yang selalu setia menunggu dan menyaksikan Bincang ala Rimpala sampai saat ini. Nah, episode saat ini gak kalah menarik dari episode sebelumnya. Episode saat ini mengangkat tema tentang ekspedisi Paksiulan. Nah, biar gak makin penasaran, apa sih ekspedisi Paksiulan? Langsung aja kita kedatangan tamu ataupun narasumber yang luar biasa. Salah dua dari anggota R26 yang baru saja melangsungkan ekspedisi Paksiulan. Langsung saja kita panggilkan, ini dia narasumbernya. Kang. Mantap. Ya. Mantap. Oke. Siapa ini? Kalau boleh tahu teman-teman Baramania pengen kenalan ini. Aduh, siapa Boleh. nih? Duluan aja. Duluan, Mem. Oke, halo semua. Kenalin, nama aku Memi Azahra, tapi biasa dipanggil Amer. Karena itu sebutan nama lapang ya kalau di Rimpala. Lanjut. Halo, kalau gue Kahla atau Apek dari R26. Oke, berarti ini Memi dan Kahla ya. Oke. Sebelumnya kita selamat datang dan terima kasih mau berkenan datang di Bincang ala Rimpala. Oke, gimana kabarnya Kahla, Memi? Alhamdulillah sehat terus. Alhamdulillah sehat terus, semoga Mantap. Semoga lancar ya. Jadi ini lagi semester berapa ini kalau boleh tahu kuliahnya nih? Kita kebetulan satu angkatan di Fautan. Jadi semester 4 Semester 4 ya. Wah, semester 4 udah bisa melaksanakan ekspedisi ya. Alhamdulillah. Oke, kita balik lagi ya, kita ke bahasan kita kali ini tentang ekspedisi Paksiulan, teman-teman. Tadi yang masih penasaran tentang ekspedisi Paksiulan bisa langsung dijelaskan langsung ini oleh pakarnya. Boleh teman-teman, siapa yang menjelasin tentang ekspedisi Paksiulan? Mulai dari latar belakangnya dulu. latar belakang. Boleh. Jadi latar belakang Paksiulan ini mengkombinasikan keinginan masing-masing nih dari R26. Ada yang pengen ekspedisi di sungai, di air, ada juga yang pengen pengamatan tentang satwa. Jadi akhirnya terpilihlah ekosistem mangrove, ekosistem perairan yang sistemnya perairan, tapi kita juga masih bisa mengamati satwa, yaitu burung air. Dan tempatnya itu kita pilih di ekosistem mangrove yang masih cukup bagus di daerah Demak, tepatnya itu di Sungai Ulan, seperti itu. Dan untuk asal usul nama Paksiulan ini, paksi berasal dari kata burung, berasal dari bahasa Jawa, dan Ulan sendiri adalah tempat penelitian kita, gitu ya, Mem? Ya, jadi kenapa sih kita akhirnya memilih ekspedisi ilmiah gitu? Sedangkan di Rimpala tuh kalau ada pilihan, jadi ada ekspedisi tentang kemapalaannya sama keilmuannya. Ya. Jadi gitu, kita lebih memilih keilmuannya karena masing-masing dari kita juga seneng gitu sama satwa, sama pengamatan burung. Ternyata setelah didalami gitu, diperdalam ilmunya, kita tertarik dan banyak hal-hal yang menarik di sana gitu. Apalagi penelitian di Rimpala itu mengenai burung pertama kali ya. Ya, benar, Sebelumnya pertama belum kali. ada ekspedisi mengenai burung di Rimpala seperti itu. Oh, baru pertama kali ini ya paksi itu ya. Oh, berarti ekspedisi Paksiulan ini berasal dari burung, artinya burung air dengan Wulan itu lokasinya. Ya, benar. Oke, berarti kalau bisa disimpulin itu sebuah ekspedisi angkatan ya. Iya. Berapa orang kalau boleh tahu? Kita yang berangkat 11 kali itu. Ya. Kapan ya itu berangkatnya ya? Dan sampai kapan kegiatannya itu? Kita berangkat terhitung dari 29 Juli sampai 8 Agustus. Iya. Tahun kemarin berarti ya? Iya, tahun Sekitar 2023. 2 minggu. Ya. Berarti latar belakangnya teman-teman pengen mencakup semua keinginan teman-teman 26 ya. Iya. Ya. Jadi diambil ekspedisi Paksiulan. Iya. Oke, kalau tujuannya apa teman-teman kalau boleh tahu dari ekspedisi ini? Oke, tujuan dari ekspedisi Paksiulan ini kita mengambil 2 poin. Yang pertama itu menganalisis. Apa yang dianalisis itu menganalisis keanekaragaman, kekayaan, sama kemerataan dari seluruh jenis burung air di Delta Sungai Wulan. Nah, yang kedua itu kita mendeskripsikan aspek biotik dan abiotik yang ada di sekitar lokasi. Jadi apa saja sih faktor eksternal ataupun internal yang mempengaruhi gitu. Ya.
Berarti ekspedisinya ini lebih mengambil bidang sains ya, khususnya di kehutanan ya. Iya, benar. Oke. Nah, dengan komposisi kalian yang 11 orang ini dengan berbeda kepala dan otak gitu kan, pasti ada perbedaan pendapat ya, teman-teman. Bentar. Boleh diceritain deh sih gimana teman-teman mempersiapkan manajemen ekspedisi ini gitu, biar dari latar belakang sampai tujuan ini bisa lancar gitu kegiatannya. Boleh ceritain dari awal? Boleh. Persiapan kita buat ekspedisi ini kurang lebih memakan waktu 3 bulan dari bulan Februari ya. Nah itu pertamanya pasti kita mikirin dulu nih mau ekspedisi tentang apa sih. Nah itu ya adalah kayak kelas-kelas dikit, ada yang mau lebih ke arah kemapalaan, ada yang ingin ke arah keilmuan. Namun akhirnya setelah berbagai cek-cek lah ya, tapi akhirnya sepakat kalau ingin meneliti burung air di Delta Sungai Wulan ini. Dan kenapa akhirnya kita bisa sepakat ya, karena sama-sama satulah tujuannya. Yang penting kita ekspedisi bareng-bareng, berangkat bersebelas. Jadi perbedaan pendapat akhirnya bisa disamakan lah dengan keinginan untuk meneliti burung air di Paksiulan ini. Dan untuk manajemennya itu yang pertama dari bulan-bulan awal kita persiapan dari proposalnya untuk diajukan ke Rimpala sendiri dan juga ke BEM. Kita mengurus mengenai dana juga, ada mulai dari danusan ya Mem, kita ke kelas-kelas danusan. Dan setelah danusan mencari uang itu kita ada juga pelatihan mengenai pengamatan burung. Kita pelatihan di sekitar IPB aja, kita setiap pagi dan sorenya kita pengamatan, berlatih untuk memakai kamera, berlatih untuk mengidentifikasi jenis-jenis burung. Setelah siap pelatihan seperti itu baru kita siap berangkat langsung dengan sudah persiapan dari logistik dan transportasinya juga ya Mem. Seperti apa kalau persiapan dari logistikanya? Jadi kita tuh dari awal kagak. Jadi di manajemen perjalanan kita bagi tuh pembagian orangnya di tiap divisi. Nah kebetulan ada divisi acara, kajian, logistik, danusan dan atau sponsorship, terus ada humas. Ya, bagian perizinan sama BPH lah ya, biasa seperti kepanitiaan pada umumnya lah. Nah, jadi kebetulan di sana saya di divisi logistik. Nah, itu tuh dimulai dari perencanaan kan memakan waktu 3 bulan. Di dalam 3 bulan itu kalau di divisi logistik dan lainnya itu yang pertama yang umum dulu itu mencakup apa aja sih, mencari tahu apa yang kita butuhkan, kita tanya ke Kang Teteh, kita tanya ke yang bersangkutan yang sering meneliti burung, Kang Teteh senior Rimpala ya banyak. Terus dari mulai list kita dapat, kita mulai menyiapkan, mencari barang dan lain sebagainya lah untuk menunjang pengamatan kita supaya bisa apa bahasanya itu apa sih, Bisa lancar lah. bisa ya. iya bisa lancar dah pokoknya ya. Itu terus alhamdulillahnya karena banyak relasi gitu ya, jadi enak nanya sana sininya, nanya ke departemen juga di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan kan juga menunjang profesi ini gitu. Maksudnya adalah mereka menyediakan alat buat pengamatan gitu, terutama Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata. Ada lagi? Akhirnya ya setelah persiapan bisa lah ya Mem kita berangkat. Waktu itu kita naik kereta ya Mem, dari stasiun Bogor sampai ke stasiun Semarang ya. Dari Semarang alhamdulillah kita ada kendaraan dibantu senior juga, kita menuju Demaknya, jadi bareng senior inilah begitu untuk perjalanannya. Boleh mundur sedikit ya ini ke belakang. Kenapa kalian bisa menentukan akhirnya di Demak? Menarik. Boleh gimana ya? Ini sih Kang, jadi sebenarnya dari keinginan untuk meneliti di wilayah perairan, kita nyarinya yang cocok kayaknya ekosistem mangrove nih, yang kayaknya masih fresh lah untuk penelitian. Sebelumnya kita menemukan
ekosistem mangrove itu di Sayung, masih di Demak juga. Iya, iya. Namun berkat ada saran-saran dari senior yang ternyata lebih ahli mengenai ekosistem mangrove ini, akhirnya kita dapat wilayah APL, area penggunaan lain yang memang dikelola oleh masyarakat, yaitu di Delta Sungai Wulan. Jadi areanya ini masih asri lah, masih ekosistem mangrove-nya masih bagus, dan di sana pun masih banyak tipe habitat ya. Kita jadi menelitinya ini membandingkan antar tipe habitat ekosistem mangrove, ada juga gumuk pasirnya juga masih bagus, terus ada riparian, ada mudflat, sama ada daerah tambak juga, pertambakan di sana kayak gitu. Karena kita menilai kenapa akhirnya Demak menilai dari ekosistem mangrove-nya Kang yang masih bagus di sana kayak gitu. Masih bervariasi berarti ya Iya. ekosistemnya ya. Sangat bervariasi karena secara umum dia kan terbentuk dari delta gitu. Sedangkan delta tuh memang beragam gitu karena dia endapan dari Sungai Muara terus di perairan yang tenang Iya, di air iya. laut. Jadi ketika itu terjadi gitu, proses pembentukan delta terjadi itu membentuk banyak habitat dan lokasinya juga di mangrove. Tepatnya lokasinya tuh di Desa Menco, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Oke. Berarti secara administrasi ini cuman satu desa ya atau berdampingan dengan desa lain gitu? Kebetulan lokasi penelitian kita itu ada 2 desa. Oh, 2 desa ya. Sebenarnya kita ke desa Berahan Wetan sama Berahan Kulon. Jadi kan itu sungai ya. Jadi kayak pertemuan lah gitu antara 2 desa dipisahkan oleh sungai gitu. Oke. Berarti kan area penggunaan lain tempatnya itu ya. Iya. Nah, boleh ceritain gimana sih kalian bisa melakukan perizinan biar kalian tuh bisa ekspedisi di situ gitu kan? Nggak mungkin kan kalian tiba-tiba langsung ekspedisi ya kan? Bisa diceritain gimana prosedur atau langkah-langkah kalian mengurus perizinan di sana? Boleh. Jadi bagian khusus yang mengurus perizinan itu di divisi humas. Jadi divisi humas waktu itu mencari kontaknya itu dimulai dari searching dulu di internet, cari ketemulah di media sosial gitu ya. Jadi kita DM dulu bla 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 hingga akhirnya kita dapat nomornya. Jadi kita kontekan lewat WhatsApp gitu. Jadi kita kontekan langsung ke desanya yang kita mau datangi gitu. Sekalian untuk menanyakan yang terkait divisi lain kayak penginapan, fasilitas di sana apa aja, kita makan gimana gitu-gitu. Jadi kita tektokannya ke satu orang dan kita dari satu orang ini menanyakan apakah butuh perizinan untuk ke Bapelitbangda atau lembaga lain terkait gitu. Iya, sebenarnya bingung juga sih kita untuk perizinannya itu kan karena area penggunaan lain ya, bukan wilayah konservasi atau apa. Jadi sempat kesulitan juga untuk mencari perizinan yang menyatakan kita akan mengadakan penelitian di sana gitu kan. Dan alhamdulillah kita ketemu ya kontak Bapelitbangda karena kita berpikir ini di bawah Badan Penelitian Kabupaten Demak ya. Jadi kita punya administrasi surat perizinannya ke Bapelitbangda, dan untuk perizinan lainnya kita langsung diarahkan ke desanya sendiri, ke Pak Kadus. Alhamdulillah kita di sana dapat mas juga ya Mem ya. Jadi banyaknya perizinan selain ke Bapelitbangda secara administrasi tertulisnya, sisanya kita langsung ke kepala kadusnya sendiri ya, kepala dusun di Dusun Menco kayak gitu. Oke. Berarti kan sejauh 3 bulan itu kan kalian persiapan pasti masih online ya, masih hanya via chat ya persiapannya. Cuman masih di Bogor seperti itu ya, dengan lokasi di Demak kan. Nah, berarti kan pasti ada survei seperti itu di sana, entah ada tim pendahulu atau ada senior di sana atau teman-teman yang langsung ke sana. Seperti apa persiapannya biar kalian yakin nih yang kalian siapin di Bogor tuh bisa terrealisasikan di sana seperti itu. Kan nggak mungkin tiba-tiba kita pede aja deh langsung ke sana. Apakah ada tim pendahulu atau seperti apa seperti itu? Wah, itu kalau diceritain ya sangat amat kompleks sebenarnya. Kita masih bingung nih mau survei atau enggak gitu kan. Terus
setelah minta saran, dikasih saran, kita kayak mencari metode yang pas. Jadi kita akhirnya memutuskan untuk mengadakan metode eksplorasi dulu di sana. Jadi nggak ada sistem pendahulu, tapi kita langsung pakai metodenya. Jadi langsung eksplorasi itu 1 hari full. Jadi kita berembuk nih, briefing malamnya. Gimana nih setelah dari metode itu gitu kan, dari setelah eksplorasi tadi mau menempatkannya seperti apa nanti, area yang pas buat pengamatan kita. Berarti walaupun tidak ada tim pendahulu masih bisa terrealisasikan ya? Iya. Ah. Salah satu faktor pendukung buat realisasinya juga, kita sudah menyiapkan buat pengamatan lah, kayak peta, alat-alat yang proper, binokuler, apa sih selain binokuler, kayak detail-detail pelintiran kayak buat catatan biar tali sheet. Jadi memang rencana di awal itu kita benar-benar menghabiskan 1 hari full tuh buat eksplorasi. Nah, sebenarnya di rangkaian awal sampai akhir kita di sana sudah memang mengalokasikan 1 hari untuk tak terduga gitu. Takutnya ada data yang nggak cukup lah, inilah itulah. Jadi di hari pertama itu kita benar-benar menghabiskan dan sesuai dengan rencana awal. Alhamdulillahnya tidak ada kendala. Jadi itu sih manfaat dari manajemen perjalanan tuh. Jadi semua tuh sudah sudah direncanakan, dirembukin bareng-bareng, dikritisi gitu dari 11 orang itu gitu. Ya. Oke, berarti kan tadi kita cuman membahas di persiapan ini ya. Mungkin kita sekarang masuk di pelaksanaan di hari H ya. Biar teman-teman semakin penasaran kayak gimana sih ekspedisinya, oke? Ya, oke. Mungkin dari awal dulu, berapa hari kalian di sana? Sekitar 2 minggu ya. 2 minggu lah. 2 minggu bersih ya? Kotor lah. Kotor Sama ya? perjalanan. Iya, perjalanan. Oke. Boleh ceritain sedikit-sedikit kayak gimana kasarannya di sana, ngapain aja dan kemana aja gitu kan, ada apa aja di sana? Jadi kita penelitian itu pertama dibagi jadi 2 tim untuk mengefisiensi waktu ya. Karena kita akan meneliti 5 tipe habitat, kita dibagi jadi 2 tim untuk meneliti 9 hari. ya 9 hari untuk masing-masing meneliti 2 habitat terlebih dahulu. Ada tim A ya. Tim A itu meneliti tambak dan mangrove. Untuk tim satunya lagi, tim B meneliti gumuk pasir dan riparian. Dan untuk 1 habitat terakhir, mud flat, itu kita habiskan bareng-bareng ya. Berembuk ya. Bareng-bareng. Nah, Bergantian gitulah ya, tim AB-nya. untuk tim B itu pengamatannya karena di riparian menuju gumuk pasir itu setiap pagi dan sore, pagi ya, setiap paginya mereka harus berangkat menggunakan sampan. Mereka akan penelitian dulu di sampan mengenai burung-burung yang mereka temukan di riparian, lalu menuju gumuk pasir untuk pengamatan sorenya seperti itu. Dan untuk tim A sendiri yang penelitian di tambak dan juga mangrove, untuk tambak sendiri ini kita harus jalan sekitar berapa ya Mem? Lumayan jauh ya, 5-10 kilo. Iya, lumayan ya. Setiap paginya, dan bakal balik lagi siangnya, sorenya bakal kesana lagi ya. Karena kita memutuskan untuk balik ke camp, nggak buat base camp di sana. Dan untuk mangrove, kita pengamatannya menggunakan sampan juga ya untuk menuju lokasi mangrove seperti itu. Dan untuk pengamatan terakhir ya udah kita pakai perahunya lebih besar ya, sampan lebih besar, bareng-bareng pengamatannya lebih seru tuh hari terakhir, lebih rame. Kita untuk menuju lokasi mud flat itu menggunakan sampan dan masih menemukan gumuk pasir juga Mem. Ada momen dimana kita ya main-main juga lah di pantai seperti kayak gitu. Jadi kan range waktu penelitian tuh pagi ke sore kan? Iya, buat burung ya? Iya, buat burung. Jadi kalau tim tambak ya, tim tambak, mafia tambak lah kita bilangnya kalau buat sebutan buat kita. Jadi setiap pagi, sore kita tuh antara pagi ke sore kita bisa pulang dulu. Oh iya. Kalau tim sebelah mah nggak bisa, soalnya mereka
ngecamp di sana Iya, ya kan, iya, ke sungai gitu. Masa balik lagi sore kan abis di ongkos gitu. Berarti kalian kan berdampingan langsung dengan masyarakat ya. Iya. Ada data kalian yang memang diambil dari masyarakat, nggak, data sosial seperti itu? Ada. Jadi selain pengamatan 9 hari untuk burungnya, kita ada 1 hari juga khusus untuk eksplorasi sosial budaya di sana. Dan kita menemukan ya data-data seperti ternyata memang di Dusun Menco ini layaknya di Kota Demak ya, masih identik sekali dengan kerohaniannya. Setiap maghrib, menjelang maghrib itu kita akan lihat anak-anak pergi ke pengajian kayak gitu. Dan untuk mata pencahariannya sendiri di Dusun Menco ini identik dengan petani tambak. Ada yang petani tambak garam, ada yang tambak ikan, dan selain petani tambak ada juga yang memang masyarakatnya masih menenun untuk dikirim ke desa-desa, dijual di desa-desa sampingnya kayak Jepara seperti itu. Jadi masih banyak kebudayaan-kebudayaan di sana yang menarik, dan itu yang kita dapatkan di Dusun Menco. Berarti masih luar biasa kental ya Iya. di sana budayanya ya. Iya, betul. Boleh dadah-dadah dulu sama masyarakat Demak, kali aja ada yang nonton ya kan. Halo, kangen sih kita, kalau bisa main lagi ya ke Demak. Oh, di sini ya masyarakat Demak di sana tuh ya. Kemarin berarti didampingi sama siapa di sana? Sama Pak Kadus ya. Ya, ada Pak Kadusnya dan juga ada yang membawa sampahnya Pak Kodim namanya. Oke, Pak Kadus dan Pak Kodim ya. Ya. Masyarakat Demak, aku sangat rindu suasana Demak. Oke, luar biasa perjalanannya. Nah, dari 14 hari tadi ya? Iya. 14 hari dengan kegiatan yang lumayan padat, berbagai hal. Kayak gimana sih tantangan dan kendala kalian di sana selama berkegiatan ekspedisi Paksiulan? Ya, tentunya setiap perencanaan pasti nggak sesuai lah gitu ya, sama ada beberapa pasti yang mengganjal, dan itu maka dari itu misal nih entah itu dari waktu kita pengamatan itu tadi dimintain es gitu Iya. kan, sampai menguras sedikit waktu, jadi kadang timingnya itu nggak pas ketika kita lagi buru-burunya tiba-tiba ada aja gitu yang menunda sedikit gitu. Tapi nggak apa-apa, itu kayak bisa terselesaikan dengan, karena misal nih data burung kita ya, mulainya itu jam 17.05, sedangkan tertunda sedikit 17.10 misal mulainya. Kita tetap mengikuti prosedur metode point count itu sendiri, karena kan kita pakai metode titik hitung. Jadi adalah sedikit selain itu untuk mengatasi hal-hal yang tidak terbayangkan sebelumnya, itu kita sering mengadakan setiap Evaluasi, harinya. Iya, jadi tiap malam itu kita report dulu apa aja data burung yang kita dapat, kita evaluasi tadi ngapain aja ini, misal kamera mati kah atau enggak, cukup kah penyimpanannya atau enggak, butuh bawa baterai cadangan kah, gitu-gitu. Mungkin ada tambahan kayak? Iya, paling biasanya kendalanya di pengamatan di sampan ya, terutama Iya, untuk yang benar-benar. tim B, karena lumayan sulit, goyang-goyang gitu kan ya. Cuman benar kata Memi tadi, setiap kendala yang ada di keseharian pengamatan kita akan dievaluasi di malam harinya untuk keesokan hari yang lebih baik lah ya, kayak gitu sih Kang untuk samping. Berarti pasti ada ya dinamika Pasti di ada aja. perjalanan ya. Iya. Yang penting itu pasti evaluasi ya, setelah kegiatan evaluasi untuk besoknya seperti itu ya, biar nggak diulangi lagi. Berarti beda ini timnya, Mimi sama Kahla. Kita kebetulan sama ya. Kebetulan sama. Oh, sama, iya. Tapi kita bercerita, Sama-sama. jadi Iya, sama-sama tahu. Sharing. Iya, apa yang dialami.
Ya, Nah. mereka harusnya banyak iri ke sih ke tim kita. Iya kan, makanya ini kita nggak bisa tahu nih cerita dari tim sebelahnya ini. Iya, Kok yang merasakan langsung ya tidak bisa mendengarnya. iya. Biar di episode selanjutnya kali ya, kita datangkan tim sebelah. Oke, berarti kalau dari lihat kendala yang tadi dilaluin kan pasti ada hal-hal baru lah ya di setiap harinya. Ada nggak sih solusi teman-teman selain evaluasi dan briefing tadi itu ya? Ada nggak sih evaluasi, ada nggak sih solusi teman-teman yang biar si masalah-masalah kendala tadi itu bisa dilalui dengan Terselesaikan lah. terselesaikan lah seperti itu. Selain evaluasi dan briefing itu ya? Apa nih ya? Kita mikir dulu nih. Sebenarnya kunci pelaksanaan yang baik dilihat dari perencanaan yang juga baik lah ya. Mungkin pertama dari kita kan sendiri kan ada kendala untuk ada tim pendahulu dan survei. Alangkah lebih baiknya kalau misalkan ada tim survei dan pendahulu, itu mungkin bakal lebih efisien ya waktu kita di sana. Jadi perencanaannya sih lebih dimatangkan lagi, dan apabila memang mengalami kendala di lapang, sebenarnya solusinya tenang Tenang dulu. iya. Kita biasanya nggak dapat burung hari itu, nggak dapat data burung, nggak dapat foto burung, tenang dulu. Dan memang mengalokasikan 1 hari atau 1 hari 2 hari untuk data-data kekurangan data kita ya, untuk dilengkapi seperti itu. Karena mitigasinya mungkin kita nggak pernah tahu nih di lapang ada apa kayak gitu. Jadi mitigasinya kita buat 1-2 hari untuk data-data tambahan ya, data-data kekurangan kita apa kita lengkapi di 1-2 hari itu kayak gitu sih kan. Iya, jadi alhamdulillahnya nggak ada yang benar-benar toh gitu ketika kita mendapat masalah yang benar-benar mengganggu semuanya, nggak ada alhamdulillahnya. Alhamdulillah Ya. Jadi itu sih paling 1 hari alokasi buat hal yang nggak terduga itu diperlukan. Iya, berarti tetap mengalokasikan beberapa hari buat clearing data dan lain-lain lah ya. Iya. Betul-betul. Oke. Berarti teman-teman kan di sana bagi 2 tim ya. Iya. Kapan kalian bisa bareng-bareng satu angkatan? Di hari keberapa? Di terakhir. Di Hari ke 7 sampai 9. ya 3 hari. 7 sampai 9 hari. 3 hari ya lumayan lah ya. Adalah momen kita main-main di Gumuk Pasir ya, mantai juga gitu. Di hari terakhir itu kita pengamatannya pakai perahu yang lebih besar, nampung 11 orang, kita pengamatan bareng. Habis itu ya main bareng lah ya. Ya, di range waktu yang nggak kita pengamatan. Iya, di siang hari itu sempet kita mantai, ngapain kayak main tarik tambang ya. Iya, benar-benar. Seru-seruan aja sih, ada tanaman merambat ya ya, main tarik tambang, foto-foto lah. Wah, pokoknya mantai aja lah, seru-seruan di sana ya. Oh iya, ada satu lagi hal unik nih di Apa tuh? Demak. Kita setiap pengamatan ke Gumuk Pasir itu Iya. di sana ada musola apung. Oh iya. Oh iya. Menarik banget tuh. Jadi kita setiap istirahat tuh ke situ dulu. Iya, Itu kan jangkauannya luas ya kalau di laut mah. Jadi kita istirahatnya ke sono dulu, abis itu nanti ke agak mengambil titik tengah pengamatannya baru kita pengamatan. Setiap istirahat pasti selalu di musola apung. Iya, menarik tuh musola apung. Dari yang informasi yang didapat dari masyarakat itu, untuk tenaga listriknya juga sudah menggunakan surya ya, karena kan terapung-apung. Iya. Jadi iya, keren tuh udah pakai tenaga surya. Dan ini sih experience-nya ya Mam ya, buat ada di musola apung itu terapung-apung surya, lumayan adrenalin juga ya. Iya. Adrenalin. Soalnya terapung-apung, tapi wah seru sih itu, pemandangannya keren ya dari situ. Keren banget, banyak burung. Iya. Wah, enak dong buat pengamatan buat di situ. Iya, enak banget, parah. Terus shootnya juga enak sih. Di sana tuh didominasi sama burung camar laut. Camar ya. Ya, terus untuk burung yang ukuran sangat besarnya itu enggak sangat sih, ukuran besarnya itu burung kuntul. Kuntul. Ya, egreta, zeta yang paling sering tuh. Gitu. Seru ya. Jarang juga ya ada masjid apung di Iya. daerah-daerah Jabodetabek sini ya. Ciri khas Demak gitu kayaknya. Ciri khas ya. Iya. Iya. Ada hal lain nggak yang
hal mengesankan atau yang apa ya, memorable lah buat teman-teman, mungkin selain tadi yang kepala botak ya kan, Iya. ada hal yang ini nih ekspedisi Paksiulan dulu nih gitu kan. Sebenarnya semua hari itu sangat mengesankan ya, pasti sudah Ini. pasti. bareng-bareng Gak tahu ya. Yang paling memorable cuma pasien ceket. ya musola apa mas yang ceket, tapi emang sebenarnya nyampe sekarang pun kita kangen gitu ya kesehariannya, memang bangun pagi kayak harus bangun dari subuh, kesehariannya sih yang memorable, keseharian kebersamaannya, bangun pagi harus nyiapin bekal, ada yang nyiapin bekal, ada yang nyiapin logistik, sambil ada yang marah-marah karena belum bangun. Ya, Pasti sih itu betul ya. betul. Belum Nah, bangun. itu. Terus ya udah akhirnya yang pisah tim tambak jalan kaki, wah harus merasakan panasnya Demak. Terus yang satu lagi sampan, kita kadang suka ngira juga sama yang sampan ya, Iya, seru-seruan terus. kadang. Karena ya lumayan seru lah ya naik Iya. sampan gitu kan ya, keseharian kayak gitu sih. Terus di jalan ada aja kisah-kisah lucunya, kayak ketemu masyarakat, diajak ngobrol Jawa mulu, kita nggak Iya. ngerti Jawa kayak gimana ya. Ya, kayak gitu sih kan, kayak keseharian kebersamaannya itu sebenarnya memorable dan kangen sih kita ya buat balik ke Demak lagi sih. Pasti ada apa ya, ikatan yang terjadi di sana ya, dengan bebarengan terus ya kan, lihat muka yang itu lagi itu lagi. Iya. Bosen sih ya kadang. Iya, kadang bosen juga gitu. Seru sih kalau dipikir-pikir kayak padahal kita banyaknya kebo ya, maksudnya susah bangunnya Iya, gitu. iya. Tapi alhamdulillahnya dikasih sama Allah ada 1-2 orang yang morning person gitu waktu di Buat sana jadi tuh. ayam berkokok ya di sana, ya. Betul begitu. Lucu lah itu. Iya. Mantap berarti ya. Berarti dari ekspedisi Paksiulan ini ntar outputnya atau publikasinya bagaimana? Apakah akan dipublikasi atau seperti apa? Biar teman-teman nggak nungguin ini ya kan, sobat Baramania. Wih, boleh Mem, kasih tahu Oke. kebarumannya Mem. Jadi Baramania. Asik. Jadi ekspedisi Paksiulan ini kita ada 3 output sama 1 tuh seminar. Iya. Jadi ada laporan, pasti laporan ilmiah. Terus ada buku populer dan 1 lagi ini masih coming soon nih. Woi, apa itu? Sebenarnya sudah dipersiapkan tapi masih menunggu momen yang pas untuk video dokumenter kita diupload, dipublikasikan begitu. Oke, jadi ditunggu aja Baramania. Rencananya di mana publikasinya? Di YouTube Di YouTube ya, Rimpala. di YouTube Rimpala. Oke, stay tune Baramania. Berarti kalau saya simpulkan dari kegiatan ekspedisi Paksiulan ini, bahwa manajemen ekspedisi ini sangat-sangat begitu krusial dan penting lah ya. Kita sama-sama setuju lah ya, Iya. bahwa manajemen ekspedisi itu bagian penting di perencanaan agar kegiatannya berjalan lancar dan kita mempersiapkan apa-apa yang tidak diinginkan seperti itu. Dan tidak lupa setiap harinya ada briefing dan evaluasi ya pasti. Yap, itu paling penting sih. Tak ada lagi teman-teman buat hal penting apa itu manajemen ekspedisi itu. Ada secuil poin. Mau deh. Jadi untuk manajemen sendiri ya. Jadi kalau di Rimpala kita biasanya dikasih tahu gitu, diajarkan untuk manajemen perjalanan untuk pendakian. Tidak memungkiri untuk ekspedisi pun sama halnya. Ada beberapa poin yang saya sendiri ya maknai tentang manajemen perjalanan ini. Yang pertama, ya kalian harus tahu substansi gitu. Ya. Tahu kalian mau ngapain, tujuan kalian apa, mau apa dampaknya buat orang lain gitu kan. Jadi memang butuh 5W+1H. Jadi 5W+1H juga sudah mencakup semua saya rasa untuk hal substansi yang saya sebutkan tadi. Ya. Sama mitigasi sih yang penting itu kayak hal-hal yang sangat teknis. Bayangkan nih ketika memang kita yang memanajemen, kita yang
membayangkan di posisi tersebut sehingga kita tahu perlu apa, perlu ini, perlu itu, fasilitasnya apa aja, kita ngapain aja, gitu sih. Jadi kalau untuk ekspedisi, kalau kita tahu itu, kita tahu estimasi harinya, kita tahu biayanya, kita tahu mau ngapainnya, benar. Iya benar. Kebutuhannya. Itu sih. Seperti itu ya. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman Baramania dari Kahla dan Memi. Mungkin ada yang mau ekspedisi nih ya kan Baramania, entah disemangatin atau dikasih tips and tricks gitu pesan-pesannya. Boleh. Buat Baramania yang mungkin akan melakukan ekspedisi, yang pertama setelah tahu tujuan, yang penting adalah keinginannya kuat dulu. Apa yang ingin dilakukan, tujuannya jelas. Ketika 5W+1H yang Memi sudah sebutkan tadi sudah jelas, selanjutnya sih yang paling penting adalah niatnya untuk melaksanakan mulai dari perencanaannya hingga pelaksanaan, dan paskanya itu jangan lupa sama semangat kalian, jangan lupa sama niat kalian. Untuk segala kendalanya tetap dihadapi dengan sabar, dengan tabah, dengan tenang. Jadi diharapin ya sesuai lah pelaksanaannya dengan perencanaan yang tadi udah kita bahas ya, mengenai manajemen perjalanan seperti itu. Jadi yang paling penting tetap semangat untuk melaksanakan ekspedisinya. Sama saya sebenarnya mau berterima kasih sih sama yang sudah mendukung ekspedisi kita. Terima kasih kepada khususnya Kang Tete Senior, orang-orang yang terlibat dari pihak Demak, masyarakat di sana yang sudah mengayomi kita dengan sepenuh hati. Begitu saya mewakili angkatan saya. Berterima kasih banyak. Krimpala Angkatan 26 mengucapkan banyak terima kasih atas yang telah kita dapatkan di sana. Terus buat yang ekspedisi ya? Iya dong. Buat yang ekspedisi nih, jatuh bangun itu pasti ada. Wajar ya. Pasti ada. Jadi tetaplah merasakannya bareng-bareng, jangan ada yang memendam di salah satunya. Gitu. Ya. Oke, cerita kebersamaan juga aja. penting ya di ekspedisi. Ya. Ada lagi dari Kahla dan Memi? Jangan nangis dong. Jangan nangis. Jadi kangen. Oke, Baramania, kita nggak terasa bahasan kita sudah lumayan Iya. lama ya, lumayan panjang ya. Iya. Luar biasa sekali bintang tamu hari ini, narasumber kali ini luar biasa sekali, berbagi kisah, pengalaman dan tips and tricksnya. Sangat bermanfaat khususnya buat teman-teman pecinta alam yang ingin berkegiatan bebas, ekspedisi dan lain-lain. Kita ucapkan terima kasih buat narasumber sudah berkenan hadir ke sini dan berbagi ceritanya. Terima kasih Oke, juga. mohon maaf kalau ada kekurangan dan lain hal. Dan Baramania, jangan lupa tunggu episode sebelumnya. Entah ada siapa di sana narasumbernya yang baru. Stay tune. Salam lestari. Lestari.